Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami di Power Breakfast dan kita sudah berada di segmen Create Up di mana tema kita kali ini sangat menarik khususnya untuk ibu-ibu gitu ya ataupun orang tua di mana kita akan mengenal platform donor ASI dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Dr. Meralda Nindiasti, founder dan juga CEO Lactashare. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak Assalamualaikum untuk warahmatullahi waktunya dokter wabarakatuh. ya. Baik, Lactashare ini adalah sebuah platform gitu ya yang memungkinkan ASI ini bisa didonorkan, seperti itu? Betul, Lactashare berbadan hukum yayasan dengan sifat nirlaba. Kami adalah Mm-mm. penghubung antara mereka yang berlebih ASI dengan mereka yang kekurangan ASI. Oke, tapi Namun ini kami bisa. memiliki sistem, Mbak. Kami memiliki sistem. Jadi memang tidak semua yang mendaftarkan diri sebagai calon pendonor akan kami nyatakan layak karena memang ada seleksinya ya. Seleksi wawancara, seleksi berkas riwayat kesehatan dan juga seleksi dari screening sampel darah karena memang pendonor ASI harus valid bebas dari 5 penyakit yang potensi menular lewat ASI yaitu HIV AIDS, Mhm. hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sitomegalovirus. Seperti itu. Oke, jadi Lactashare ini lebih ke berbasis website atau aplikasi? Kami memang awal launching ya, karena dalam program 1000 Startup Digital dari Kemenkominfo, jadi memang kami awalnya memang berupa aplikasi. Namun dalam kondisi maintenance di tahun ini, sehingga kami mengalihkan ke web dan juga formulir online, seperti Oke, itu. tapi nantinya ketika proses maintenance-nya ini selesai tetap akan kembali lagi ke aplikasi gitu ya? Untuk Betul, sementara bisa diakses di lactashare.id, betul? betul. Oke, awal mula inspirasi ini muncul dari siapa, dokter? Baik, jadi sebenarnya berawal dari kegelisahan ya Mbak ya, melihat Indonesia memiliki prestasi buruk nih, yaitu sebagai penghasil negara penghasil bayi prematur tertinggi kelima sedunia. Oh, kita Padahal bayi berada di posisi prematur kelima. betul kelima tertinggi ya dalam satu dekade terakhir ini apalagi ya sehingga ada 33.000 bayi yang terlahir prematur tiap tahunnya. Padahal kita tahu bahwa bayi prematur itu ringkih ya, resikonya besar sekali untuk mengalami komplikasi dan yang bisa menyelamatkan di masa-masa kritis seperti itu adalah ASI. Karena ASI memiliki dua sifat yaitu menyehatkan dan menyembuhkan. Nah, disinilah donor ASI menjadi celah karena juga memang menjadi rekomendasi dari WHO juga ya bahwa memang ada 6 hierarki Mbak, ada 6 Mhm. hierarki dari WHO untuk asupan bayi prematur ya. Yang pertama adalah ASI ibu kandung sendiri, yang kedua adalah ASI donor dari ibu yang sama-sama memiliki bayi prematur. Kemudian yang ketiga adalah ASI donor dari ibu yang memiliki bayi matur atau cukup bulan. Dan yang keempat adalah ASI donor dari bank ASI. Yang kelima adalah susu formula ya, khusus prematur dan yang Oke. keenam adalah susu formula biasa seperti itu. Jadi Oke. bayangkan ya, 4 yang direkomendasikan WHO tuh ASI dulu walaupun 3 diantaranya adalah ASI dari selain ibu kandung Tapi gitu. tetap harus ASI dulu gitu ya, hierarkinya tuh ASI, Betul, ASI, betul. ASI, ASI, baru kemudian Mengganti sufor ASI. gitu ya. Betul. Wow, luar biasa. Nanti akan kita bahas lebih jauh kemudian animo dari para ibu-ibu atau bayi yang membutuhkan ini permintaannya terhadap Lactashare itu seperti apa, kemudian juga pendonornya bagaimana. Kita jeda terlebih dahulu dok ya. Baik, siap. Dan pemirsa perbincangan ini kami lanjutkan dengan satu segmen terakhir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Create Up Power Breakfast. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up Power Breakfast dan kita masih berbincang melalui video conference bersama dengan Dr. Meralda Nindiasti, founder dan juga CEO dari Lactashare. Ini adalah sebuah website yang nantinya akan kembali menjadi sebuah aplikasi terkait dengan donor ASI, gitu ya dok ya? Betul. Em, sudah berapa lama ini berjalan dok dan animo dari pendonor seperti apa? Baik, Mbak Prisa. Jadi Lactashare ini memang awal launching ya, aplikasinya 2017, kemudian badan hukum yayasannya mulai 2018, bahkan hingga hari ini ya, per 2022 bulan Agustus kami sudah menyalurkan 6.522 liter ASI donor kepada sekitar 300 bayi
resipien ya, Mhm. yang memang indikasi medis mendapatkan ASI donor. Untuk animonya sendiri tinggi sekali Mbak. Jadi dari sejak 2017 menuju 2022 ada sekitar hampir 4.000 calon pendonor ya, 4.000 ibu-ibu yang berlebih ASI, ya kan? Namun tidak semua dari mereka lolos untuk menjadi pendonor gitu ya, karena memang persyaratannya cukup ketat seperti itu. Sehingga kami hanya 10% dari mereka yang pada akhirnya ASInya tersalurkan untuk membantu bayi-bayi yang membutuhkan atas indikasi medis. Oke. Dan yang meminta ASI ke Lactashare pun ya selama 5 tahun ini hampir 2.000 orang yang merasa kekurangan ASI, dan tidak semua dari mereka pun juga kami ACC ya, karena kami harus menyeleksi mana yang memang indikasi atau tidak. Penentuan indikasi atau tidak kalau berdasarkan peraturan pemerintah ada pada dokter seperti itu. Jadi memang dokter menjadi lini pertama untuk menyatakan indikasi ada atau tidaknya kebutuhan untuk ASI donor, dan hanya 15% dari yang mendaftar di Lactashare yang pada akhirnya kami ACC untuk menjadi resipien ASI. Mengapa Seperti demikian, itu. Dok? Melihat indikasi dulu ketika memang para wali dari bayi-bayi tersebut mengharapkan untuk mendapatkan donor ASI. Ya, baik. Pertama karena begini Mbak, ada pemerataan edukasi mengenai ASI menyusui ini tidak terjadi dengan optimal, sehingga banyak ibu yang memiliki kesulitan menyusui. Sebenarnya solusinya adalah edukasi, konseling ya, dan terapi dari dokter ataupun konselor menyusui. Jadi tidak semua problem kekurangan ASI itu solusinya adalah donor ASI. Mayoritas dari mereka masih terberdayakan karena masih sehat fisik dan mental gitu. Sehingga yang hanya mendapatkan indikasi ASI donor biasanya karena ada dua hal. Indikasi dari segi ibu, misalnya ibunya meninggal ya, kemudian ibunya koma, mungkin ataupun juga karena kritis ya pasca persalinan seperti preeklamsi atau kejang atau bahkan stroke pasca persalinan, kemudian kanker payudara misalnya atau kanker tumor. Jadi penyakit-penyakit berat yang memang dialami oleh ibu. Oke, jadi kalau karena mungkin produksi ASINya saja terbatas, masih bisa dilakukan beberapa langkah-langkah untuk memaksimalkan itu gitu ya, Dok ya? Betul, betul. Dan Lactashare sendiri memang memberikan layanan untuk pendampingan, Pak. Jadi memang kami memiliki sekitar 40 konselor menyusui rujukan di seluruh Indonesia. Mereka yang mendaftarkan diri ke Lactashare dan kami nyatakan tidak ACC ya, tidak layak untuk menjadi resipien, kami berikan solusi yaitu pendampingan dan konseling. Dan dari situ akhirnya mereka berdaya menyusui lagi. Seperti Baik, itu. pendonor ini apakah juga bisa dari atau misalnya Lactashare juga punya apa ya, unit-unit begitu ya di sejumlah wilayah atau cuma di wilayah Jakarta saja? Baik, Lactashare memang pusatnya ada di Kota Malang, Mbak. Namun kami memiliki pool juga di Jakarta dan di Surabaya. Ini memang karena kami melihat demand masyarakat tinggi ya di situ. Pendonor Lactashare sendiri potensi ASI donor di Jawa Timur berdasarkan catatan kami itu per tahunnya bisa 300 liter, Mbak. 300 liter untuk di Jawa Timur ya. Dengan yang tertinggi di Kota Malang sekitar 182 liter. Sedangkan yang tertinggi dari Jatim sebenarnya ada di Jakarta memang, yaitu sekitar 425 liter, dan yang tertingginya dari Jakarta itu adalah Jakarta Selatan. Oke. Nah, sedangkan yang peringkat ketiga adalah di Jawa Barat ya. Jawa Barat sekitar 315 liter, dengan Bandung yang tertinggi yaitu sekitar 128 liter. Seperti itu. Berarti Dok, kalau memang ada yang tertarik untuk melakukan donor ASI gitu ya, nanti kan melalui beberapa sistem seperti yang dokter sudah jelaskan tadi, boleh langsung saja untuk buka aplikasi, maksud saya dalam website dari lactashare.id gitu ya, dan nanti mengikuti panduan yang ada di sana. Betul, Mbak. Kami sendiri ingin memberikan mendidik masyarakat agar mereka berdonor ASI dengan aman gitu. Mereka harus memilih berdonor ASI yang aman, dan itu terbukti dengan pendonornya harus lolos screening kesehatan dari 5 penyakit tadi. Termasuk juga kami menyalurkan tunjangan menyusui berupa sembako gratis kepada para pendonor, para resipien dan ibu menyusui kalangan duafa. Ini juga semacam informasi lah kepada masyarakat khususnya kaum ibu bahwa jangan asal donor dan jangan asal menerima donor juga. Kita kan nggak pernah tahu ya penyakit-penyakit apa yang bisa ditularkan. Oke, Dok, tapi semoga ya yang mendapatkan donor dan yang mendonor ini tidak terkendala bisa atau tidaknya menikah ketika dewasa ya, Dok ya.
Betul, ini salah satu inovasi kami ya Mbak ya. Jadi kami menerbitkan sertifikat dan buku persusuan. Kami memang bekerja sama dengan Oh MUI iya, ada ya? agar terkawal kaidah agamanya, Oh, gitu. oke. Jadi tidak sekedar kaidah medis, tapi kaidah agamanya juga harus kami Baik. berikan solusinya juga gitu. Jadi pencatatannya cukup rapi dan Hmm. mereka pun nanti akan mudah ya mengedukasi keluarga besar bahwa oh, ini anak susu kami gitu ya. Oke. Ini nggak boleh nikah ke depannya seperti Baik. itu. Itu dia, kalau mau tahu informasi lebih jelasnya pemirsa sayang waktu kita terbatas, Anda bisa akses di laktashare.id dan semoga proses maintenance aplikasinya bisa segera selesai dan bisa dilihat begitu ya melalui aplikasi ya Dok ya. Sukses Betul. selalu untuk Laktashare ke depan dan juga semua upaya-upaya mulia dari dokter dan tim. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Dan pemirsa, demikian Power Breakfast selama 90 menit ini saya menemani Anda. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa, kami juga ingin menginformasikan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan. IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, pukul 7 malam nanti waktu Indonesia Barat. Saksikan tentunya hanya di IDX Channel. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Prisa Sombodatu, see you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.